Halo semua, selamat datang di video kita kali ini. Di sini kita akan membahas sebuah topik yang gak hanya penting tapi juga dekat dengan kehidupan kita, yaitu Pancasila. Video ini dibuat untuk mengajak kita semua mengenal lebih dalam perjalanan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sejarah awalnya hingga tantangan di masa kini. Kenapa penting? Karena Pancasila bukan sekedar teori, tapi pandangan hidup yang membentuk jati diri bangsa kita. Mari kita mulai dari konteks sejarah awal perjalanan Pancasila. Maka aku adalah sebenarnya wakil daripada revolusi Indonesia. Tahun 1945 menjadi titik balik bagi bangsa Indonesia. Saat itu, para pendiri bangsa berjuang keras bukan hanya untuk meraih kemerdekaan, tapi juga untuk merumuskan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang sangat beragam. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Nah, pada video ini terdapat sidang BPUPKI, lahirlah gagasan-gagasan besar, salah satunya pidato Soekarno yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Dari sinilah cikal bakal Pancasila terbentuk. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Lanjut ke masa kemerdekaan. Pada periode ini, Pancasila benar-benar menjadi fondasi utama negara. Nilai-nilainya hadir dalam semangat perjuangan, dalam semangat gotong royong, persatuan, dan cita-cita untuk membangun bangsa yang merdeka, adil, dan berdaulat. Perumusan Pancasila menjadi dasar negara bukan proses yang instan. Ada perdebatan, ada kompromi, tetapi akhirnya lahirlah konsensus yang mempersatukan semua golongan. Itulah mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi pemersatu bangsa. Jadi, sejak awal kemerdekaan, Pancasila sudah menjadi nafas perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila memang sudah dijadikan dasar negara, tetapi penerapannya tidak selalu sesuai dengan makna aslinya. Setelah keluar dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Pancasila lebih sering ditafsirkan sesuai dengan gagasan politik Soekarno, terutama lewat konsep demokrasi terpimpin dan juga nasakom atau disebut juga dengan nasionalisme, agama, dan juga komunisme. Hal ini membuat Pancasila tidak lagi berdiri sebagai pedoman netra, melainkan diarahkan untuk memperkuat posisi politik pemerintah. Selanjutnya, penerapan Pancasila di era Orde Baru. Orde Baru dimulai dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto. Masa Orde Baru dikenal dengan jargon Pancasila sebagai satu-satunya asas. Namun di balik semangat itu terjadi berbagai perubahan dalam cara Pancasila dipahami dan diterapkan. Pemerintah saat itu berupaya menjadikan Pancasila sebagai dasar bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa, tapi pelaksanaannya seringkali justru menjauh dari nilai-nilai aslinya. Pada awal Orde Baru, pemerintah berusaha memulihkan makna Pancasila setelah masa sebelumnya dianggap menyimpang. Namun, seiring berjalannya waktu, Pancasila tidak lagi menjadi pedoman moral yang hidup di tengah masyarakat, melainkan berubah menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi mulai bergeser. Kebijakan pemerintah menekankan stabilitas politik dan keamanan nasional, sehingga ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik menjadi sangat terbatas. Kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai bentuk penentangan terhadap Pancasila itu sendiri. Melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, seluruh warga negara diwajibkan mengikuti penataran. Secara ideal, program ini bertujuan agar masyarakat memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Namun, dalam praktiknya, penataran ini lebih berfungsi sebagai sarana indoktrinasi atau menanamkan kesetiaan pada pemerintah daripada menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Pancasila yang sejati. Kebijakan Orde Baru didasarkan pada konsep stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai itu, partai politik disederhanakan hanya menjadi 3, Golkar, P3, dan juga PDI. Semua organisasi diwajibkan berasaskan Pancasila, dan segala bentuk perbedaan pendapat dianggap mengancam persatuan bangsa. Secara sosial, pemerintah menciptakan budaya seragam dan disiplin tinggi yang dikenal sebagai budaya Orde Baru. Media massa dikontrol dan pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang patuh serta tidak kritis terhadap pemerintah. Pancasila diinterpretasikan secara tunggal melalui versi resmi pemerintah, seolah tidak boleh ada tafsir lainnya.
Akibatnya, nilai-nilai luhur seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kehilangan maknanya. Pancasila berubah dari ideologi yang dinamis menjadi dogma yang harus diterima tanpa pertanyaan. Meski Orde Baru berhasil menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan ekonomi, hal itu dilakukan dengan mengorbankan kebebasan politik dan juga demokrasi. Pada era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, Pancasila kembali diletakkan pada posisinya sebagai dasar negara yang netral dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik tertentu. Berbeda dengan masa Orde Baru yang sering menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuatan. Pada era reformasi, Pancasila ditafsirkan lebih terbuka dan juga demokratis. Perubahan besar yang terjadi antara lain adalah adanya kebebasan berpendapat, pemilu yang lebih jujur dan adil, serta upaya pemberantasan KKN atau disebut juga dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai-nilai Pancasila mulai dijalankan kembali dengan kehidupan berbangsa, misalnya dengan menjunjung demokrasi, menghargai hak asasi manusia, serta menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Di tengah perubahan zaman, Pancasila tetap menjadi kompas bagi bangsa Indonesia. Harapan kita, nilai-nilainya tidak hanya diucapkan, tapi dihayati juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kitalah penerus yang akan menjaga dan memperkuat semangat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan gotong royong dan integritas, kita wujudkan Indonesia yang berkarakter dan beradab. Karena masa depan Pancasila ada di tangan kita, generasi muda Indonesia. Pancasila telah mengalami berbagai dinamika dan juga tantangan. Namun dalam penerapannya, Pancasila tetap menjadi pelindung jati diri bangsa dan juga keutuhan bangsa. Maka dari itu, sudah sepatutnya Pancasila ini tidak hanya diucapkan namun juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.